Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man Sampai kita pada pertemuan ke-6 ya, minggu ke-6, yaitu tentang membahas seputar penawaran dan permintaan dan lihat bagaimana sesungguhnya pasar itu bekerja. Nah, maka di dalam materi ini kita akan bahas tentang kekuatan pasar permintaan dan juga kekuatan pasar penawarannya. Nanti mungkin di segmen ini khusus membahas tentang kekuatan pasar permintaan ya dari sisi buyers atau para pembeli atau para konsumen terlebih dahulu. Karena mungkin kebanyakan dari kita itu adalah konsumen ya, bukan produsen. Nah, jadi penawaran dan permintaan itu adalah dua kata yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi. Use most of the time sering dipakai ya. Bahkan ada istilah dalam narasi sebuah buku ekonomi, bahwasanya apabila burung beo itu bisa dianggap ahli ekonom atau sebagai ekonom atau ahli ekonomi, ketika dia mungkin burung beo hanya tinggal menirukan kata penawaran permintaan, itu dia dianggap bisa mengerti tentang masalah mendasar dari ekonomi. Nah, maka penawaran permintaan adalah kekuatan yang membuat pasar ekonomi itu bekerja. Jadi ada daya beli dan daya produksi, daya jual dan daya beli, dan permintaan dan juga penawaran. Nah, dalam modern economic ini adalah terkait tentang penawaran, permintaan dan juga titik tengah pasar. Mungkin untuk penawaran akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, sedangkan titik tengah pasar akan dibahas mungkin setelah UTS ya. Baik, kemudian kita bahas tentang masalah pasar dan kompetisi. Jadi pasar itu adalah sebuah grup dari para pembeli dan juga penjual dalam sebuah partikular atau barang atau jasa tertentu, secara tertentu ya, khusus. Misalnya pasar barang makanan misalnya, atau pasar jasa pendidikan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal penawaran permintaan itu merujuk kepada perilaku orang atau perilaku manusia, bagaimana mereka berinteraksi dari satu dengan yang lain di dalam sebuah pasar. Jadi kembali lagi ini adalah studi tentang manusia ya, perilaku manusia dalam melakukan penawaran dan juga melakukan pembelian. Nah, para pembeli itu menentukan sisi permintaan ya, karena mereka pembeli. Sedangkan penawaran itu ditentukan oleh atau diwakili oleh para penjual atau penyedia jasa barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut tentang seputar pasar, yaitu masalah pasar yang kompetitif. Pasar kompetitif itu adalah pasar yang terjadi persaingan yang cukup ketat ya, karena apa? Jadi sebuah pasar di mana banyak penjual, banyak pembeli, many buyers, banyak pembeli dan banyak penjual. Akibat dari para banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga it has no negligible impact. Jadi nggak ada yang punya pengaruh yang berlebih atau jadi mereka itu nggak punya pengaruh dalam menentukan harga pasar. Itu adalah yang terjadi di pasar yang kompetitif ya. Maka ada yang namanya pasar persaingan persempurna ya, atau pasar perfect competition. Itu adalah yang sangat ketat persaingannya, diantaranya ditunjukkan karakteristik sebagai berikut. Produk-produknya itu sama, kemudian ada jumlah pembeli dan penjual yang banyak ya, numerus itu banyak, sehingga tidak ada yang bisa punya pengaruh terhadap harga tersebut. Sehingga siapa yang menentukan harga? Yang menentukan harga adalah para penjual dan juga para pembeli, buyers and sellers. Jadi para pembeli dan juga penjual lah yang menentukan harga yang disepakati. Ini berbeda dengan satu jenis pasar yang tidak kompetitif, tapi dia adalah monopoli yang ditunjukkan dengan ciri-ciri satu penjual dan seorang penjual itulah yang mengontrol harga. Contohnya apa? Misalnya di masalah tentang jual beli bahan bakar minyak yang dimonopoli oleh Pertamina.
kemudian juga bisnis jasa kereta api yang dimonopoli oleh PT KAI, kemudian bisnis perusahaan listrik negara yang dimonopoli oleh PLN. Itu kejadian di Indonesia. Artinya apa? Mereka yang menentukan harga. Ya, jadi mereka tidak bisa bersaing karena memang tidak ada persaingan, hanya satu penjual. Kecuali mungkin ada penyedia listrik swasta misalnya ya, sehingga nanti akan ada sedikit persaingan tentang tarif harga dasar listrik. Nah, kemudian ada yang pasar yang tidak terlalu kompetitif, tapi juga tidak monopoli, jadi masih tengah-tengah. Contoh ini adalah oligopoli. Oligopoli itu ya lebih sedikit ya, lebih sedikit penjualnya dibandingkan yang pasar kompetitif tadi, tapi tidak kompetisinya tidak seagresif pasar persaingan sempurna. Ya, jadi tidak agresif itu artinya ya tengah-tengahnya. Terus kemudian tengah lagi yang dekat dengan monopoli, banyak penjual tapi fokusnya adalah perbedaan produk. Jadi ada sedikit ya, slightly differentiated product, artinya ada produk-produk yang sedikit berbeda satu sama yang lain ya. Misalnya satu mungkin pakai topping A, topping B, macam-macam lah. Kemudian sehingga ketika ada perbedaan, maka setiap penjual itu bisa kadang-kadang menyeting harga dari barang yang berbeda tersebut. Karena spesifikasinya berbeda, maka harganya tentu berbeda. Itulah monopolistic competition. Jadi monopolistic competition dan oligopoli itu berada di tengah-tengah, diapit oleh pasar monopoli dan juga pasar yang namanya tadi ya kompetitif, pasar kompetitif competitive market tadi ya. Nah, sekarang kita bahas fokus tentang masalah permintaan. Jadi ada yang namanya jumlah permintaan. Jumlah permintaan itu adalah jumlah sebuah barang di mana para pembeli itu mau, billing itu mau, able itu mampu. Jadi mereka mau dan membeli. Dan mau dan mampu membeli. Jadi itulah dua hal ya. Kadang-kadang kita mungkin mau tapi nggak mampu ya, sama saja. Atau nggak mampu tapi pengen beli, akhirnya tidak jadi beli. Tapi itulah jumlah yang dimaksud dalam permintaan ini ya, yang mana mereka mampu dan juga mau membeli. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan apabila segala sesuatu itu sama, or the things equal, atau menyampingkan dengan faktor-faktor lain, maka jumlah permintaan itu dalam sebuah barang ya itu akan turun, permintaan barang akan turun ketika harga barang itu naik. Jadi ketika mahal, kita tentunya tidak beli banyak-banyak, sehingga permintaannya semakin turun. Begitu pula sebaliknya. Jadi ketika harga itu turun, kita pasti berbondong-bondong untuk membeli dalam jumlah banyak. Itulah hukum permintaan. Nah, ada hubungan antara namanya kurva permintaan ya. Ini menggambarkan hubungan antara harga dan juga jumlah permintaan. Kemudian nanti kita ilustrasikan dengan schedule table ya, atau jadwal permintaan ya. Jadi ada table yang menunjukkan hubungan antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan. Contoh misalnya kalian lihat ini adalah cone itu di sini ya. Ini es krim cone ya. Apabila misalnya dibagikan secara gratis $0, maka kita semuanya ingin memiliki es krim tersebut. Bahkan mungkin kita bisa menghabiskan 12 es krim cones ya. Tapi ketika mulai disuruh membayar $0,5, mungkin kita mulai mengurangi jumlah permintaan kita. Bahkan ketika harganya naik sampai $3, maka kemudian tidak ada lagi permintaan terhadap es krim cone tersebut. Nah, kurva permintaan dan hubungan antara harga dan jumlah permintaan, maka digambarkan sebagai dalam kurva permintaan. Ya, yaitu gambar yang menggambarkan kurva grafik yang menggambarkan hubungan antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan. Nah, nanti kalian akan lihat kurva permintaan itu berarah ke kanan bawah. Kenapa kanan bawah? Ini pernah ada pertanyaan mendasar kalau kalian belajar ekonomi, kenapa kurva permintaan itu mengarah ke kanan bawah? Ini kita bisa jawab, ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga semakin murah, maka kemudian jumlah permintaan menjadi semakin banyak. Ya, itulah mereka menjadi arahnya adalah dari kiri ke atas ke kanan bawah.
Kalian lihat misalnya ketika harganya itu turun, decrease in price dari $2 ke $1,5, maka kemudian ada kenaikan jumlah permintaan dari awalnya cuma mendapatkan laku 4 atau terjadi permintaan 4 es krim cone menjadi 6. Nah, itu. Kemudian ada masalah jumlah permintaan market versus individual. Kalau individual kan per orang ya, tapi kalau market tuh pasar, jadi kumpulan orang-orang. Jadi the sum of all individual. Jadi jumlah dari keseluruhan permintaan per individu dari sebuah barang atau jasa tertentu. Maka ya kita tinggal kumpulkan saja antara permintaan-permintaan individu itu, kita kumpulkan secara horizontal supaya mendapatkan gambaran dari kurva permintaan dari sebuah pasar. Jadi tadi dibahas tentang pasar es krim ya. Jadi kemudian ada perubahan-perubahan dari jumlah permintaan. Jadi ada pergerakan sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan dari sebuah perubahan harga. Walaupun nanti kita akan sampaikan di sesi ini juga ada faktor-faktor lain selain harga. Nah, misalnya ini ya, ketika harganya $1 maka jumlah permintaannya 8. Tetapi kemudian ada kejadian sebuah pajak ya yang baru-baru ini dikenakan kepada industri ice cream misalnya, kemudian sehingga mengakibatkan para pebisnis menaikkan harganya. Mungkin harganya misalnya taruhlah menjadi naik 100%, misalnya menjadi $2, maka akan menjadikan permintaan es krim juga turun hampir 100%, sehingga hanya tinggal permintaannya cuma jumlahnya 4. Inilah namanya pergerakan dari kurva permintaan. Nah, apa hal-hal lain yang bisa mempengaruhi pergerakan jumlah permintaan? Di antaranya adalah yang pertama consumer income, yaitu penghasilan dari para konsumen. Kalau kalian itu uang sakunya naik atau orang yang sedang bekerja itu gajinya sedang bertambah, otomatis budaya konsumsi mereka juga ikut naik ya. Jadi yang awalnya mungkin dia beli cuma 1 buah karena mengalami kenaikan gaji bisa mendorong dia untuk membeli lebih dari 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Ini secara singkat nanti akan dibahas secara detail di slide-slide berikutnya. Kedua adalah harga dari barang terkait ya, atau dibagi menjadi 2 kategori, yaitu barang substitusi dan barang komplement ya. Barang substitusi itu artinya apa? Barang substitusi itu artinya barang sebagai pengganti dari barang yang kita beli atau barang yang kita inginkan tadi, yang kita lakukan permintaan. Ya, contoh es krim ini memiliki barang substitusi misalnya es buah lah. Ya, ketika harga es buah itu turun, sedangkan harga es krimnya tetap saja, maka cenderung membuat permintaannya juga ikut turun karena semuanya beralih untuk beli es buah dibandingkan beli es krim. Sehingga permintaannya jadi turun karena harga barang substitusinya yaitu es buah itu turun. Ini berkebalikan dengan barang komplement, karena barang komplement itu dipakai bersamaan, contoh bensin dan mobil. Ketika bensin itu harganya turun, ya, maka permintaan mobil naik. Ya, karena orang pengen mumpung bensin yang sering dipakai bersamaan dengan mobil itu sedang harganya turun, maka pada bondong-bondong atau melakukan kenaikan permintaan terhadap jumlah mobil. Kemudian yang ketiga, selera. Ini banyak hal, kalian tentunya tahu bahwasanya ada selera yang sekarang terpusat dari budaya Korea misalnya. Kemudian ekspektasi itu adalah gambaran harapan ya. Misalnya seseorang tersebut mengharapkan bahwasanya barang ini itu akan naik harganya, maka kemudian dia memutuskan untuk membelinya sekarang. Jadi ekspektasi gambaran masa depan bagaimana dia terhadap barang tersebut. Kemudian jumlah pembeli. Jadi jumlah pembeli itu mempengaruhi permintaan. Bagaimana mempengaruhinya? Karena ketika jumlah pembelinya banyak, otomatis permintaannya banyak. Ini kalau kalian lihat misalnya tiket konser, tiket seminar misalnya ya, ketika Anda mengajak teman Anda 2 orang atau 5 orang dapatkan 1 tiket gratis. Nah, itu adalah budaya-budaya strategi marketing dalam rangka menerapkan salah satu prinsip ini, yaitu ketika jumlah pembeli semakin banyak, otomatis jumlah permintaan semakin banyak ya. Nah, ini akan ada ilustrasinya.
Oke, kita sampai jadi kita sampai ini ya. Nah, jadi sudah oke. Ya, contoh jadi perubahan di permintaan ya. Jadi ada shift itu perubahan, pergeseran ya di kurva permintaan either to left or right. Jadi ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan berarti permintaannya naik, kalau ke kiri permintaannya turun. Diakibatkan perubahan-perubahan yang mengubah jumlah permintaan dari segala apapun harganya gitu ya. Jadi faktor-faktor lain selain harga ya. Jadi bisa ke kanan kemudian terjadi kenaikan permintaan ataupun ke kiri terjadi pengurangan permintaan. Contoh tadi tentang masalah yang lebih detail masalah penghasilan. Jadi ketika penghasilan itu naik maka jumlah permintaan dari sebuah barang normal, normal good itu barang normal itu akan naik. Itu adalah istilah barang normal. Jadi bukan jenisnya apa ya, tapi ini ke teorinya. Jadi ketika penghasilan seseorang naik, maka permintaan barang tersebut naik. Ya biasanya adalah jajan atau hobi, ya, itu saling terkait dengan masalah penghasilan. Jadi ketika penghasilannya naik, bisa jadi dia lebih sering membeli hobi yang ia senangi ya, misalnya bola kah atau bioskop kah dan lain sebagainya. Kemudian ini tetapi ada satu barang yang namanya inferior goods ya. Tapi ini mempunyai teori yang berkebalikan. Jadi ketika penghasilan seorang naik, maka dia tidak terpengaruh atau bisa jadi semakin naik. Contoh adalah naik bis. Nah, karena kalau kalian penghasilannya semakin turun, padahal kalian tetap butuh transportasi, tidak mungkin kalian malah beli mobil atau take a cab atau pesen taksi. Tentunya kalian tetap aja pakai bis. Jadi ada barang-barang yang namanya inferior. Ya makanan gitu ya, minimal nasi. Meskipun penghasilan kalian turun, kalian akan tetap makan nasi. Misalnya contoh seperti itu. Nah kemudian ini adalah dari gambaran consumer normal good ya. Jadi ketika ada kenaikan penghasilan, maka mendapatkan kenaikan permintaan juga. Itu adalah untuk barang-barang normal tadi ya. Kemudian ketika ada pengurangan atau penurunan dari penghasilan, maka mengakibatkan penurunan dalam permintaan. Oke. Nah, sedangkan kita bahas tentang masalah harga barang-barang terkait. Kita udah singgung dari di awal, kita tegaskan lagi. Jadi ketika ada penurunan harga sebuah barang, kemudian menyebabkan penurunan barang lain, itu namanya dua pasangan barang dinamakan barang substitusi. Contoh es buah dan es krim misalnya ya. Contoh lagi misalnya martabak. Saya tahu mungkin bisa karena substitusi mungkin ya. Kalau sesama manis ya mungkin martabak manis sama cookies misalnya, atau soto dengan sop misalnya. Artinya apa? Ketika misalnya harga sop itu turun ya, maka kemudian mengakibatkan permintaan soto turun. Kenapa orang pindah untuk mengkonsumsi sop yang harganya sedang turun? Nah, ini berkebalikan dengan barang complements yang dengan teori bahwasanya ketika harga itu turun, maka menyebabkan permintaan barang itu naik. Contoh adalah bensin dengan mobil, solar dengan truk, ya, roda dengan mobil, aksesoris ya, aksesoris komputer dengan komputer misalnya, internet dengan gadget misalnya dan lain sebagainya. Nah, maka inilah hal-hal yang bisa mempengaruhi perubahan kurva permintaan hari harga, penghasilan, harga barang terkait, selera, ekspektasi dan juga jumlah pembeli. Jadi secara singkat ringkasan kita adalah para ekonom menggunakan model penawaran permintaan untuk menganalisis sebenarnya mengarahkan pada pasar yang kompetitif. Kita ini akan sangat dituntut dari tahun ke tahun, masa depan akan semakin kompetitif. Jadi kita menganalisis mana yang dari sisi penawaran dan permintaan yang terjadi di sebuah pasar. Dalam sebuah pasar kompetitif, maka di sana banyak pembeli, banyak penjual, maka kemudian tidak ada yang bisa mempengaruhi harga ya, karena ada banyak pemain di sana. Jadi has little, walaupun punya pengaruh pasti sedikit ataupun bahkan tidak punya pengaruh terhadap harga pasar.
Kemudian kita simpulkan juga bahwasanya kurva permintaan itu menunjukkan bahwasanya jumlah permintaan itu tergantung dalam pada harganya, ya, sesuai dengan law of demand, hukum permintaan, sebagaimana ketika harga itu turun maka menyebabkan permintaan naik, ataupun sebaliknya. Jadi kurva demand akan stop downward, itu akan ke bawah ke kanan, ya. Nah, dalam tambahan pengaruh selain harga, in addition to price, other determinants, pengaruh yang lain adalah bagaimana seorang konsumen, how much para konsumen itu ingin membeli, itu termasuk adalah penghasilan mereka, harga barang substitusi dan barang komplement atau barang terkait. Kemudian selera mereka juga bisa mengarahkan kepada pembelian yang lain. Kemudian juga ekspektasi mereka terhadap barang tersebut, ya, contoh pernah kemarin sedang booming sneaker macam-macam, dan juga jumlah pembeli, ya. Kemudian ada juga ya dulu berbondong-bondong beli tanaman anturium atau jemani macam-macam, itu ekspektasi atau burung macam-macam, dan juga jumlah pembeli. Ini sudah kita jelaskan, ya. Kemudian apabila salah satu dari faktor ini berubah, maka kurva permintaan pun akan bergeser. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Selamat belajar, selamat menikmati video ini. Kemudian jangan lupa kerjakan kuis, isi link diskusinya sebagai pendalaman materi kalian. Kemudian kerjakan soal dan tugas kehadiran, serta isi link absensi, ya, yang ada di psikologi. Kemudian support terus, dukung terus channel ini, semoga bisa memberikan manfaat. Dan silahkan komen apabila kalian punya permintaan tertentu, ya, walaupun kita belum bisa pastikan menyediakan videonya, tapi insya Allah dalam waktu dekat atau masuk dalam pertimbangan kita untuk membuat video-video yang bisa bermanfaat. Support terus channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and please subscribe, ya, kalau berkenan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.